Di Magelang, kamu bisa menemukan sebuah gunung yang sangat unik karena letaknya yang berada di tengah kota. Gunung tersebut adalah Gunung Tidar. Meskipun ukurannya kecil dan tidak tinggi, Gunung Tidar merupakan tempat yang menarik. Konon, Gunung Tidar pernah menjadi tempat diadakannya perjanjian antara seorang ulama dengan raja para makhluk gaib, Lo. Dikutip dari Good News from Indonesia, tanggal 3 Oktober tahun 2022, perjanjian damai tersebut melibatkan ulama asal Persia bernama Syekh Subakir dan Kiai Semar yang dipercaya sebagai penguasa tanah Jawa. Ceritanya, dulu Pulau Jawa masih berupa hutan belantara angker yang dipenuhi makhluk halus dan jin-jin jahat. Kemudian, pada tahun 1404 Masehi, Syekh Subakir diutus secara khusus untuk menangani masalah-masalah gaib yang dinilai menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa. Sesampainya Syekh Subakir di Nusantara, sang ulama langsung bisa menebak penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan Islam. Menurutnya, para jin yang menguasai Jawa bisa mengubah wujudnya menjadi ombak besar yang menenggelamkan kapal. Nggak hanya itu, para jin juga bisa berubah wujud menjadi hewan buas yang mencelakakan para ulama terdahulu. Menurut juru kunci Gunung Tidar Sumarlan, Kiai Semar adalah ciptaan Tuhan yang diutus untuk memomong tanah Jawa sampai 1100 tahun. Dia pun nggak mudah menerima kedatangan orang baru yang ingin mengubah Jawa. Karena itulah, Kiai Semar dan Syekh Subakir kemudian berperang. Karena sama-sama sakti, dalam peperangan itu nggak ada yang kalah ataupun menang. Keduanya pun kemudian memutuskan untuk membuat perjanjian damai. Proses perjanjian damai ini diawali dengan Syekh Subakir menjelaskan niatannya untuk menyebarkan agama Islam kepada Kiai Semar. Siapa sangka, ternyata niatan Syekh Subakir diterima baik oleh Kiai Semar. Setelah itu, Syekh Subakir diajak ke Padepokan Agung milik Kiai Semar di Alas Purwo. Di sana, Syekh Subakir diminta untuk mengubah 2 sumur yang berbau busuk menjadi wangi. Kalau berhasil, Kiai Semar dan para dedemit nggak akan tinggal di Pulau Jawa dan pindah ke pantai selatan. Syekh Subakir menerima permintaan yang diajukan oleh Kiai Semar. Dengan bantuan tombak pusaka bernama Kiai Sepanjang, ia mengubah air sumur dengan membacakan doa-doa ayat Al-Quran, As-Sunnah, serta berzikir menyebut nama Allah. Sayangnya, Syekh Subakir hanya mampu membuat 1 sumur menjadi harum, sedangkan yang satunya tetap berbau busuk. Meski begitu, hal itu ternyata sudah cukup. Setelah Syekh Subakir melantunkan doa-doa, para dedemit mengaku takluk dan menyingkir dari Gunung Tidar. Setelah itu, Syekh Subakir memilih Gunung Tidar sebagai tempat berdakwah. Kini, di atas puncak Gunung Tidar, kamu bisa menemukan makam Syekh Subakir, Kiai Sepanjang, dan Kiai Semar yang sering dikunjungi para peziarah dari berbagai kota sepanjang tahun. Demikian sekilas perjanjian Ayah Subakir dan Semar, dan cerita ini sudah menjadi cerita rakyat tanah Jawa yang diyakini turun-temurun. Semoga bermanfaat. Terima kasih.